Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari MB 4608. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Hofstede Framework. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Satria Jagatraya, Dan saya Rafli Ahmad Nugroho. Saya Lulu Azmirah Mawati. Zahra Sakinah Al-Muhib. Dengan demikian, mari saksikan presentasi kelompok kami. Yang pertama, ada kerangka Hofstede Framework. Hofstede Framework adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk menganalisis variasi di antara budaya yang dikembangkan pada akhir tahun 1970-an oleh Gerd Hofstede. Hofstede melakukan survei terhadap lebih dari 116.000 karyawan IBM di 40 negara untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Lanjut ke pengertian Hofstede Framework. Hofstede Framework adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Gerd Hofstede pada tahun 1980-an. Teori ini bertujuan mengukur dan memahami perbedaan budaya di antara negara-negara dan kelompok masyarakat. Hofstede melakukan penelitian lintas budaya di berbagai negara dan mengidentifikasi 5 dimensi utama. Kemudian selanjutnya ada hasil survei ini mengungkapkan variasi dalam budaya nasional yang dapat digambarkan melalui 5 dimensi utama. Yaitu yang pertama ada jarak kekuasaan. Dimensi ini mencerminkan penerimaan tingkat ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan di suatu negara. Nilai tinggi mengindikasikan ketidaksetaraan yang signifikan dan bisa terlihat dalam sistem kelas atau kasta yang menghambat mobilitas sosial, sementara nilai rendah menunjukkan penekanan pada kesetaraan dan peluang. Yang kedua, ada individualisme versus kolektivisme. Dimensi ini mengukur sejauh mana individu cenderung bertindak secara independen daripada sebagai bagian dari kelompok, serta tingkat kepercayaan pada hak-hak individu. Kolektivisme menggambarkan masyarakat yang menekankan kerangka sosial yang ketat, di mana individu mengandalkan perlindungan dari kelompok mereka. Lalu yang ketiga ada maskulinitas versus feminitas. Dimensi ini mengukur sejauh mana budaya mengedepankan peran maskulin tradisional dalam presentasi, kekuasaan, dan kendali dibandingkan dengan kesetaraan gender. Nilai tinggi menunjukkan peran yang lebih terkotak antara laki-laki dan perempuan, sementara nilai rendah menekankan kesetaraan gender. Lalu yang keempat ada penghindaran ketidakpastian. Dimensi ini menggambarkan tingkat kenyamanan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian. Nilai tinggi menunjukkan ketergantungan pada aturan dan hukum untuk mengurangi ketidakpastian. Sementara nilai rendah mencerminkan keterbukaan terhadap ambiguitas, ketidaksetujuan terhadap aturan, ketat kecenderungan untuk mengambil resiko, dan fleksibilitas terhadap perubahan. Lalu yang kelima ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Dimensi ini mengukur apakah masyarakat lebih mementingkan nilai-nilai tradisional dan masa depan atau orientasi jangka panjang, atau lebih fokus pada saat ini, fleksibel terhadap perubahan, dan kurang komitmen jangka panjang atau orientasi jangka pendek. Nah ya, baik. Tadi sudah dibahas dimensi-dimensi dari Hofstede. Kita akan membahas secara unit masing-masing. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan ini menggambarkan sebuah budaya nasional yang menggambarkan sejauh mana masyarakat menerima kekuasaan dalam institusi dan organisasi didistribusikan secara tidak merata. Poin yang kedua adalah individualisme. Individualisme adalah budaya nasional yang menggambarkan sejauh mana orang lebih suka bertindak sebagai individu atau pribadi daripada menjadi sebagai anggota kelompok atau organisasi lainnya. Lalu yang ketiga ada kolektivisme. Kolektivisme adalah atribut budaya nasional yang menggambarkan kerangka sosial yang ketat di yang mana orang mengharapkan orang lain dalam kelompoknya mereka adalah bagian yang menjaga dan melindungi mereka. Lalu yang keempat ada maskulinitas. Maskulinitas adalah budaya nasional yang menggambarkan sejauh mana kebudayaan tersebut menyukai peran kerja maskulin tradisional
prestasi, kekuasaan, dan juga kendali yang didapatnya. Kemasyarakatan nilai-nilai dicirikan oleh ketegasan dan materialisme. Lalu yang berikutnya ada penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian adalah sebuah budaya nasional yang menggambarkan sejauh mana masyarakat merasa terancam oleh ketidakpastian dan situasi ambigu, dan mereka mencoba untuk menghindarinya. Lalu yang terakhir ada kewanitaan. Kewanitaan adalah budaya nasional yang menunjukkan sedikit perbedaan antara laki-laki dan peran perempuan. Peringkat yang tinggi menunjukkan hal itu diperlakukan secara setara antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal aspek masyarakat. Lalu yang terakhir adalah tentang hasil riset mengenai Hofstede Framework. Ratusan studi dengan 200.000 responden memeriksa hubungan nilai-nilai budaya dalam kerangka Hofstede dengan kriteria organisasi nasional. Kelima dimensi budaya ini adalah prediktor kuat hasil yang relevan. Pengukuran individu lebih baik dalam memprediksi hasil daripada berasumsi bahwa semua orang dalam satu negara memiliki nilai yang serupa. Meskipun berguna, Hofstede Framework kerangka kerja ini tidak dapat dianggap bahwa semua orang dalam suatu negara memiliki nilai yang sama. Bagaimana negara-negara menilai dimensi-dimensi Hofstede? Contohnya, Malaysia memiliki jarak kekuasaan tinggi, Amerika Serikat sangat individualistis, Guatemala cenderung kolektivitas, Jepang memiliki maskulinitas yang tertinggi, Swedia feminitas tertinggi, dan Yunani ketidakpastian tertinggi, Singapura skor terendah, Hong Kong orientasi jangka panjang, Pakistan lebih jangka pendek. Studi dengan 200.000 responden dari 598 penelitian mengungkapkan bahwa dimensi budaya dalam kerangka Hofstede adalah prediktor kuat untuk berbagai hasil organisasi. Pengukuran individu lebih baik dalam memprediksi hasil dibandingkan dengan asumsi bahwa semua individu dalam satu negara memiliki nilai yang sama. Hofstede membantu memahami perbedaan individu, tetapi harus diingat bahwa tidak semua orang dalam satu negara memiliki nilai yang serupa. Lalu menurut kerangka Hofstede, banyak negara Asia yang kuat budaya kolektivitis yang menumbuhkan pendekatan berbasis tim untuk bekerja. Ini karyawan di sebuah departemen store di luar kemungkinan besar yang akan terjadi di Busan, Korea Selatan untuk mempertimbangkan keberhasilan tim mereka yang lebih penting daripada kesuksesan pribadi di tempat kerja. Nah, dari rangkaian presentasi di atas, kami dapat mengambil kesimpulan, yaitu kepribadian mempengaruhi perilaku di dalam organisasi. Meskipun tidak menjelaskan semua perilaku, teori dan penelitian terbaru mencerahkan pengaruh kepribadian lebih kuat dalam situasi tertentu. Selain 3 serangkai kegelapan, elemen kepribadian lain juga penting, tetapi 5 besar adalah terobosan utama. Setiap kepribadian memiliki kelebihan dan kekurangan dalam perilaku bekerja, dan tidak ada kombinasi sifat yang sempurna. Manajer cerdas menggunakan pemahaman tentang kepribadian untuk memahami tindakan, pemikiran, dan perasaan individu. Jadi, tidak ada orang yang sempurna. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah karena kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.